Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sa'dia Sabrina G, NIS 4003 dari kelas 11E1. Saya ketua dari kelompok 1 Sejarah Minat. Pada kali ini, saya bersama teman kelompok saya ingin membahas tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman kedudukan Jepang. Anggota yaitu Andi Idam, Fadli, Ipa, Nurfadila, dan Rahmat Hidayatullah. Ini dia videonya. Selamat menonton. 1. Kehidupan ekonomi. Eksploitasi ekonomi. Ketika menduduki Indonesia, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Tugas lingkungan autarki adalah memenuhi kebutuhan sendiri serta ketahanan daerahnya untuk memproduksi bahan-bahan kebutuhan Jepang. Untuk membiayai perangnya melawan sekutu, pemerintah pendudukan Jepang melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Eksploitasi tersebut salah satunya berwujud perintah penanaman wajib atas tanaman yang dapat mendukung perang, yaitu pohon jarak dan kapas. Tanaman jarak berguna sebagai bahan bakar pesawat dan pelumas senapan, sedangkan kapas untuk bahan pakaian. Pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian itu merusak tanah milik petani. Akibatnya, produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. 2. Kehidupan sosial. Pengerahan tenaga manusia. Hampir semua lapisan masyarakat dikerahkan untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang. Pengerahan itu seperti membantu tentara Jepang, menanam tanaman yang sangat diperlukan oleh Jepang, dan kerja paksa. Kehidupan di bidang budaya. Salah satu kebijakan Jepang dalam bidang kebudayaan adalah mendirikan sebuah pusat kebudayaan. Pada tanggal 1 April 1943, pusat kebudayaan itu dikenal dengan nama Keimin Bunka Shidokso. Pusat kebudayaan berfungsi sebagai sarana untuk menamakan dan menyebarkan kebudayaan Jepang bagi bangsa Indonesia. Pusat kebudayaan juga dimanfaatkan sebagai alat propaganda tujuan Jepang tentang persemakmuran Asia Timur Raya. Pusat kebudayaan juga berfungsi menyeleksi karya-karya yang dapat mendukung tujuan penduduk Jepang. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam arti luas, baik dalam pergaulan umum di sekolah dan perguruan, bahkan pemasangan papan nama toko, ikan, dan merek dagang semuanya harus diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Kehidupan di bidang militer. Karena posisinya makin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengeluarkan kebijakan di bidang militer dengan membentuk badan-badan semi-militer dan militer, yaitu organisasi militer. Organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang adalah Heiho dan Peta. Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Heiho dibentuk pada bulan April 1945. Anggotanya adalah pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun dengan pendidikan terendah SD. B. Peta atau pembela tanah air. Peta dibentuk
Tentara Peta dibentuk secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943. Organisasi semi-militer. Organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang adalah Swiss Hentai, Seinidan, Keibodan, Fujinkai, Hizbullah, dan Gakotai. Tapi kali ini saya akan membacakan 3 materi, yaitu Swiss Hentai atau Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1994. Materi yang kedua yaitu Keibodan. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi dibentuk pada tanggal 19 April 1943. Materi yang ketiga yaitu Seinidan. Seinidan atau Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Kehidupan pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Pertama, berbagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman pemerintahan Belanda dihapuskan sehingga hanya ada satu sekolah rendah, yaitu sekolah rakyat 6 tahun. Kedua, sekolah desa diganti namanya menjadi sekolah pertama. Ketiga, bahasa Indonesia diganti bahasa resmi dan bahasa pengantar bagi semua jenis sekolah. Fujinkai atau Barisan Wanita dibentuk pada bulan Agustus 1943. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar Kokomin Gakko atau sekolah rakyat. Lama studi 6 tahun termasuk RS adalah sekolah pertama, dikatakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. 2. Kemudian lanjutan terdiri dari Shotokyu Gakko, sekolah penengah pertama dengan lama studi tahun, dan Kotokyu Gakko, sekolah menengah tinggi juga dengan lama studi 3 tahun. 3. Pendidikan kejuruan mencakup sekolah kelanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan teknik, dan pertanian. 4. Pendidikan tinggi guna memperoleh dukungan tokoh pribumi Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep putra tenaga rakyat di bawah pimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.